Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Saudara sekalian, di saat saya didatangi oleh seseorang, salah satu santri saya yang bernama Muhammad Mukhlis dari Pasuruan. Kiai, kenapa Kiai tidak terjun ke dunia politik praktis? Maksudnya, mengapa Kiai tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPR? Atau Kiai menjadi salah satu komponen dari negara demokrasi ini. Misalnya, jadi eksekutif, jadi legislatif, atau yudikatif. Yang jelas kalau saya disuruh masuk ke pemerintahan, ada yang lewat karir atau juga dengan lewat jalur politik. Kalau kita mau jadi hakim atau jaksa dan profesi sekitarnya, ya tentu melalui karir dan pendidikan. Yang paling mungkin Kiai ya lewat jalur politik masuk partai. Kenapa Kiai hanya mengajar? Allahumma shalli ala Muhammad. Mendapat pertanyaan semacam ini, saya jadi ingin mengambil sebuah posisi yang jelas. Bahwa pilihan saya di dunia ta'lim, di dunia dakwah, di dunia pesantren, mengajar anak-anak mulai dari alif-alifan sampai kepada mengajarkan Al-Quran, tingkat tinggi, tingkat fasih, tartil, bahkan mengajarkan berkaitan dengan tafsir Al-Quran, hadis, dan ilmu alat yang lain. Saya ingin memastikan itulah thoriqoh saya. Itulah jalan kehidupan saya. Itulah jalan perjuangan saya. Dan itu adalah pilihan. Bukan sebuah keterdesakan sehingga saya harus memilih ini karena tidak ada pilihan jalan dakwah atau jalan perjuangan yang lain. Jadi thoriqoh ta'lim adalah thoriqoh yang memang sengaja saya pilih dan bagian daripada upaya untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Mengapa? Ini harus saya jawab. Karena berdasarkan Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran menyampaikan wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah aku turunkan kepada kamu pemimpin yang zalim. Mengapa pemimpinmu zalim? Bima kanu yaksibun, oleh sebab perilaku kamu yang zalim. Di tengah-tengah masyarakat itu pemimpinnya zalim. Mengapa? Karena masyarakatnya zalim. Yang menyampaikan ini adalah Al-Quran. Maka kalau kita balik, kok andaikan masyarakatnya baik, masyarakatnya adil, maka pemimpinnya akan menjadi pemimpin yang baik, pemimpinnya akan menjadi pemimpin yang adil. Artinya apa? Artinya kita harus memperbaiki bangsa ini, umat ini, dimulai dari masyarakatnya. Masyarakat bisa berubah. Ini karena masyarakat harus mempunyai keinginan untuk berubah. Dan masyarakat punya keinginan untuk berubah karena dia mempunyai ilmu. Kalau sudah punya ilmu, orang akan punya keinginan. Kalau orang sudah punya keinginan, orang akan melakukan sebuah tindakan. Makanya dalam hal ini, saya harus memastikan ilmu itu harus disebarkan terlebih dahulu. Jadi para kiai sejak dulu, di zaman, katakanlah di zaman Pak Harto dulu, kiai-kiai pondok pesantren tidak dapat panggung, tidak diberi kesempatan untuk masuk ke lembaga-lembaga formal. Tapi mereka, para ulama itu tidak mati langkah. Mereka mendirikan majelis taklim, mereka mendirikan pondok-pondok pesantren, dan mereka tidak perlu izin pada waktu itu karena tidak mungkin dikasih izin untuk mendirikan
lembaga pendidikan pondok pesantren. Mereka alamiah saja. Baru kemudian karena harus ada ya regulasi biar terkontrol, ya kita juga mengajukan izin untuk. Tapi berangkat daripada kekuatan masyarakat. Dididiklah di pondok-pondok pesantren itu tentang akidah, tentang akhlak, tentang syariat, dan kehidupan-kehidupan yang dibutuhkan di tengah masyarakat, ilmu-ilmu yang dibutuhkan di tengah masyarakat. Maka dengan ilmu itulah kemudian mereka punya keinginan, dan dengan keinginan mereka melakukan tindakan. Makanya kemudian kita lihat sekarang kader-kader dari pondok-pondok pesantren ini kuat, ada di berbagai lini di dalam kehidupan bangsa yang berbasis demokrasi ini. Karena memungkinkan mereka untuk masuk ke dalam. Inilah thariqah dan tidak berubah. Hari ini ada tahun politik, orang akan berbicara tentang politik, bagaimana mendapatkan kekuasaan, bagaimana mendapatkan kursi, bagaimana mendapatkan suara dan simpati daripada rakyat. Silakan proses itu jalankan bagi para politisi. Tapi bagi kita semua tetap akan menjalankan fungsi dengan fungsi berupa nasrul ilmi, menyebarkan ilmu ke tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.